Renungan Harian Kristen hari ini diberi judul Syukur atas Ketahiran, yang diambil dari Imamat pasal 14 ayat 1 sampai 32. Beberapa ekor domba mungkin cukup mahal untuk direlakan bagi orang biasa. Namun jika itu adalah harga yang diminta agar ia dapat dideklarasikan sebagai tahir, itu bisa jadi tergolong murah. Bayangkan apa yang dirasakan seorang Israel yang menderita penyakit kulit menular pada zaman Perjanjian Lama. Ia mungkin merasa terasing dan putus asa, tidak ada yang mau mendekatinya. Dalam kenyataan, sakitnya tidak hanya fisik tetapi juga emosional, menambah beban kesepiannya. Dia mungkin berharap untuk mendengar kata-kata penghiburan dari seseorang yang peduli. Namun dalam tradisi tersebut, harapan hanya datang setelah melalui proses yang sangat ketat. Setiap langkah menuju kesucian adalah perjuangan yang penuh dengan ketidakpastian. Akhirnya saat yang ditunggu-tunggu pun tiba, ketika penilaian terakhir akan dilakukan. Dengan napas yang dalam, dia menunggu keputusan yang dapat mengubah hidupnya selamanya. Ketika kata-kata itu akhirnya diucapkan, harapan dan ketakutan bertabrakan dalam jiwanya. Dan ketika berita tentang kesuciannya disampaikan, air mata haru mengalir di pipinya. Momen itu bukan hanya tentang kesembuhan fisik, tetapi juga kebangkitan harapan dan komunitas. Dia kini dapat kembali ke dalam lingkungannya, bebas dari stigma dan rasa malu yang selama ini membelenggunya. Tidak ada kepastian apakah ia bisa sembuh, namun suatu hari bercak putih pada kulitnya memudar, memberikan harapan baru dalam kegelapan. Ia merasa tergerak untuk mencari penghiburan dan memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang imam bijak di desanya. Setelah mendengarkan kisahnya, imam itu memberikan kata-kata yang membangkitkan semangat dan menegaskan bahwa kesembuhan adalah mungkin. Dengan penuh harapan, ia melanjutkan perjalanan spiritualnya, menyadari bahwa setiap langkah membawa makna tersendiri. Saat ia berdoa dan merenung, bercak putih itu semakin memudar seolah-olah dipeluk oleh cahaya. Akhirnya pada suatu hari yang cerah, ia melihat diri di cermin dan menyadari bahwa ia telah sembuh sepenuhnya. Merasa terinspirasi, ia memutuskan untuk mengikuti ritual penahiran yang telah lama dinantikan, penuh rasa syukur dan keyakinan. Saat ritual dimulai, ia merasakan energi positif mengalir di sekelilingnya, menghubungkannya dengan komunitas dan jiwanya yang lebih dalam. Ketika sampai pada momen puncak, ia mengangkat tangannya ke langit, bersyukur atas kebangkitan yang telah dialaminya. Dengan air mata bahagia, ia merasakan beban yang hilang, seolah-olah semua penderitaan telah terhapus oleh kuasa keajaiban. Di dalam ritual itu, beberapa realitas rohani dinyatakan melalui perlambang. Dengan darah yang tercurah, dosanya dihapuskan, dan bagai burung yang terbang ke padang gurun, kenajisannya lenyap. Dengan mencuci pakaian dan membasuh tubuhnya, ia membersihkan diri dari segala kecemaran. Dengan pengorbanan 3 ekor domba dan tepung terbaik, darah dibubuhkan dan minyak dipercikan padanya sebagai tanda bahwa ia telah didamaikan dan diperkenan Tuhan. Ritual ini dipenuhi dengan makna mendalam, menghubungkan manusia dengan yang ilahi melalui setiap simbol. Setiap elemen dari ritual itu diisi dengan harapan dan penebusan, menggambarkan perjalanan spiritual yang mendalam. Di tengah-tengah upacara, doa dan pujian dipanjatkan, membangun ikatan antara yang hadir dan kekuatan ilahi. Setiap orang merasakan kehadiran yang lebih besar, seolah-olah mereka diliputi oleh kasih dan anugerah Tuhan. Akhirnya ritual itu mencapai puncaknya saat semua orang bersatu dalam momen damai dan harapan baru. Dengan setiap detik berlalu, mereka merasakan beban berat dari hati mereka terangkat, memberikan ruang bagi sukacita dan kelegaan. Saat mereka meninggalkan tempat ritual, semangat baru menyala di dalam diri mereka, siap menghadapi tantangan kehidupan. Ketika orang itu mengalami penahiran yang istimewa, kita hanya bisa membayangkan betapa berlimpahnya syukur mantan penderita penyakit kulit itu. Ketika kita mengalami kesembuhan yang luar biasa dan merasakan syukur yang melimpah, kita tidak akan hitung-hitungan. Kita bersedia untuk menggunakan apa saja demi mengungkapkan rasa syukur tersebut. Masalahnya, kadang kita lupa untuk sekadar mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Seperti 9 mantan penderita kusta di dalam Lukas 11:19. Cerita ini mengingatkan kita tentang pentingnya mengungkapkan rasa syukur setiap hari. Kita seringkali terjebak dalam rutinitas sehingga lupa untuk menghargai berkat yang kita miliki. Namun momen kecil seperti mengucapkan terima kasih dapat mengubah perspektif kita. Mari kita ingat untuk tidak hanya bersyukur dalam hati, tetapi juga mengungkapkan rasa syukur kita kepada orang lain. Dengan demikian, kita dapat menciptakan ikatan yang lebih kuat dan saling mendukung satu sama lain dalam perjalanan hidup ini. Dengan setiap ungkapan terima kasih, kita menanam benih kebaikan yang dapat berkembang di dunia ini. Jadi marilah kita berkomitmen untuk selalu mengucapkan terima kasih, tidak peduli seberapa kecilnya tindakan baik yang kita terima. Janganlah kita lupa untuk bersyukur, karena setiap momen kesehatan adalah anugerah yang patut dirayakan. Bila kita sembuh dari penyakit berbahaya, bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih-Nya yang tak terhingga. Ya, bila kita sembuh dari penyakit ringan pun bersyukurlah, karena itu adalah tanda rahmat yang nyata.
Bila kita disembuhkan dari penyakit dosa dan cara hidup yang lama, bersyukurlah dengan doa dan pujian. Bersyukurlah juga melalui kesaksian membagikan pengalaman kita kepada orang lain sebagai bentuk berkat. Atau bersyukurlah dengan persembahan di gereja, menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Memedulikan, membantu, dan menolong sesama yang sedang menderita adalah wujud syukur kita atas anugerah hidup. Kita tidak dapat membalas kebaikan Tuhan, tetapi kita dapat bersyukur dengan tindakan nyata. Jadi bersyukurlah setiap hari, karena setiap detik adalah kesempatan untuk merasakan cinta dan kasih Tuhan. Dengan hati yang penuh syukur, kita akan menemukan kebahagiaan dalam setiap aspek kehidupan kita. Syukur yang tulus akan membawa kedamaian dan membangun hubungan yang lebih baik dengan sesama. Ketika kita bersyukur, kita mengubah perspektif kita dan melihat dunia dengan penuh harapan dan optimisme. Amin. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, komen, like, share, dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan update renungan hariannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.